Oke deh Pak Andrian, wow sangat keren sekali sebuah tips yang sangat bermanfaat untuk Arafias, untuk saya pribadi sih jujur sebagai overthinking, siapa overthinking sebenarnya ini harus dilaksanakan ya Betul. di keseharian supaya ya gitulah tidak menumpuk sampah kalau Ya, kata betul. psikolog Arafi mah. Jangan cuman masukin ke notes, aku mau olahraga besok nih. Nah, Tah baca eta aja, rebahan lagi. Jangan gitu. kayak gitu ya. Hanya ada di ekspektasi saja. Betul, betul, betul. Oke. Nah, Pak Andrian, boleh nggak sih kita tahu cerita Bapak awal mula waktu Bapak kecil mungkin ya, Hmm, awal mula tertarik untuk baca dan mempelajari Al-Qur'an? Kalau baca sih kayaknya dari kecil kita dibiasain ngaji ya, betul, betul. di madrasah gitu Madrasah, ya atau di TPA, sekolah, heeh, gitu. Tapi kalau untuk mempelajarinya sendiri dan aware, oh Al-Qur'an teh penting ternyata. Nah, itu gimana sih Pak? Ada nggak sih perjalanan Bapak untuk menuju ke titik itu? Kalau dulu sih, jujur ya, ini mah karena memang pengalaman ya, pengalaman Mhm, Bapak dulu. Dulu waktu, SMA mhm, ke kuliah tuh Bapak memang kurang dalam mhm, Al-Qur'an tuh. Bener-bener kayak, eee, disuruh baca, ya udah baca aja gitu, mhm, tanpa tahu mhm, apa di dalamnya gitu kan, mhm, tanpa tahu makna-maknanya. Jadi mhm, sampai kuliah beres pun, itu ya kayak gitu. mmm. Karena memang di lingkungan kita pun, ya memang tidak ada yang seperti itu gitu. Iya, betul Karena betul. lingkungan memang berpengaruh sekali Arafians, Mhm, ya. Lingkungan kita kebanyakan, misalkan main game atau apa, pasti kita juga lama-lama ke sana, ya. Walaupun kecuali kalau memang benar, iman iman kalian kuat banget ya mhm, mungkin ya, mhm, bener-bener, "Ah nggak, aku nggak mau ikut-ikutan." Walaupun mhm, kalian ada di lingkungan itu, tapi lama-lama kalian pasti akan tercemar. Karena semuanya itu lingkungan kayak gitu, ya. Nah, kalau dulu saya dalam olahraga ya terus-terusan gitu sampai pernah suatu saat mhm, turnamen Bu Vin, mhm, eee, maghrib ke isya. mhm, Kan kalau turnamen nanggung nih, pakai mhm, sepatu, pakai kaos mhm, kaki mhm, kan kalau main outfit bola, juga iya udah kan? beda. "Ah kagok ah, nggak usah Mhm, sholat maghrib, mmm, toh ini mainnya juga bentar lagi." mhm, Yang lain pun sama, mhm, ternyata nggak ada yang sholat. Dan setelah itu tuh kita main, mhm, ternyata kalah Bu Vin. mmm, Mungkin di situ ada sedikit rasa penyesalan, kenapa kita nggak sholat dulu gitu, mhm, ya. Walaupun kita kalah, tapi setidaknya kita dalam keadaan sudah sholat, gimana kalau misalkan kita dalam keadaan cedera terus meninggal gitu kan, mhm, siapa yang mhm. tahu kan? Iya betul. Karena hidup mah hanya Allah yang tahu, jadi agak menyesal gitu kan. Mhm, mhm, Setelah itu, setelah turnamen itu, ada satu orang yang memang dia lebih setelah dari kejadian itu dia kayak muhasabah diri, ada kayak benar-benar, "Oh iya, sholat itu penting." mhm, Akhirnya dicoba sholat dan nggak lama ada turnamen sebulan, kita sholat setiap ada azan, mau main berapapun kita izin dulu ke panitianya untuk kita mau sholat. mhm. Satu tim sholat, alhamdulillah setelahnya kita juara. Masya Kekuatan Allah. doa dan kekuatan sholat benar-benar Betul, Masya Allah sama di sekali pokoknya itu. iya, ditolong sama Allah itu malah ya. Betul. Karena semua pemainnya benar-benar berdoa, khusyuk, memang berdoa sendiri di, masing-masing dan kita mintanya satu, jadikanlah turnamen ini kita juara dan alhamdulillah juara satu Bu Vini, gitu. Dengan sholat dulu. Dengan sholat dulu, betul. Dan doa dulu, oh gitu ya. Justru kita menunda tadinya kan kagok Ya ya, kagok gitu tadinya kan. kagok, ah pengen nunda stamina lah ya Ya untuk betul. turnamen, malah jadi kalah. Kalah dan malah nggak sholat jadi karena Malah udah jadi kalah skip. udah males gitu kan. Heeh, bener bener udah nggak mood lah Iya ya. udah nggak mood ya. Mhm, Pokoknya, di situ kan udah pada, itu tuh pertandingan mau masuk semifinal Bu Vin. mhm, Jadi, nanggung sholat, nanti ajalah di jamak lah gitu kan, mhm, padahal mhm, nggak tahu boleh enggaknya gitu kan. mhm, Nah akhirnya mah setelah itu kalah, ya udah, yang lainnya udah pada bubar masing-masing dan nggak ada yang sholat satupun. mhm. Ya karena kalah Ya nggak karena mood kalah oge ya pengen betul, pulang we main gitu pulang aja bawaannya. gitu. Heeh, ternyata apa yang menurut kita ya menjaga stamina tadi ya ternyata kan malah jadi kalah, tapi Ya betul, ternyata kita dengan menyempatkan 5 menit lah ya paling betul. ya untuk berdoa, untuk sholat malah jadi menang gitu Malah ya? jadi menang, alhamdulillah. Oke, 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 alhamdulillah ya. Oke, Pak Andrian pernah dengar nggak sih tentang tahfiz al-Fat? Pernah ya, di Pernah, lingkungan Arafi, ya udah nggak ini ya, udah nggak asing nggak lagi lah asing, ya, tahfiz betul. al-Fat untuk, Arafians, Aba, apalagi untuk guru-guru juga sama ya, kita dapat kajian Betul, tahfiz betul. al-Fat juga. Nih menurut Pak Andrian, setelah Pak Andrian, mendapatkan pengetahuan dan juga kajian-kajian al-Fat, kayak gimana nih menurut Pak Andrian? Alhamdulillah ya setelah, cerita lagi Bu Vini ya. Mhm, boleh dong. Jadi dari awal setelah kuliah,
Mhm. Saya sempat kerja di luar dulu, Mhm. ya saya baca Quran ya hanya baca Quran aja, Mmm. tanpa tahu isinya, tanpa tahu artinya, dan memang ya udah baca, yang penting baca, udah beres gitu. Setelah tahu di sini memang saya tahu Taufiq Alfat ya baru di sini Di gitu, Arafia. 2021. Mhm mhm. Ya tahu di situ awal, oh ternyata seperti ini, bacaannya seperti ini, oh akhirnya aku tahu nih, ini tuh artinya ini loh. Oh Mhm. ternyata artinya ke sini gitu, oh Mhm. artinya tentang, kiamat lah, apalah, udah Mhm. tahu jadinya. Mhm. Kalau baca pun jadi suka mikir, oh selalu mikir ke sana. Mhm. Jadi ada pikiran ke sana gitu. Jadi Mhm mhm. sekarang mah baca tuh nggak hanya baca gitu, tapi dengan artinya. Jadi langsung diregepkeun, nah Bu Mhm Vininya mhm. diregepkeun teh nya, Dipahami lah dipahami lah ya eta. itu translator terbaik ini mah. Terus terus? Gitu Bu Vini lah, kurang lebih. Jadi kita hanya awalnya hanya tahu baca Al-Quran tuh baca aja. Sekarang kan dengan artinya satu per ayat tuh benar-benar kita pahami gitu kan. Mhm. Nggak, asal walaupun misalkan, saya dulu benar-benar kurang banget lah Mhm. bacaan Quran, tajwidnya, dan lain-lainnya bener kurang. Alhamdulillah sekarang di-upgrade, ada kajian dan Mhm. ada rutinan juga untuk guru pun setoran ya Bu Vin ya? Iya betul betul. Ada checklist-an hafalannya ya? Checklist-an hafalannya, kita pun walaupun, kita kerja sibuk, tapi kita sempatkan walau hanya satu 2 ayat, Mhm. yang penting kita bisa baca dan kita tahu maknanya, itu Mhm. sih Bu Vin. Apalagi Betul. per tema kan, sekarang juga kita Mhm. tahu per temanya. Jadi tema dalam ayat ini teh, ayat misalkan tema 1 ayat 1-5 teh tentang apa, tema Mhm. 2-nya beda lagi gitu. Alhamdulillah jadi tahu gitu. Mhm. Dan baru tahu pun di Arafi ada tema ternyata, Iya, ada gitu. tema-tema. Sama, saya Mmm, juga tahu Tafis Alfa tuh ya gara-gara di Arafi juga gitu betul. kan, ngelihat, oh Suagante ya yang ada di Mmm, Al-Quran yang di-bold itu teh, ya udah gitu ya, hanya cerita hanya cerita singkat, singkat-singkatnya betul aja Bu gitu Vini. maksudnya teh. Oh ternyata tidak, setelah dimaknai, difahami, digambarkan, difahami dalam hati lah intinya Mmm, bisa bisa sampai bisa mengaplikasikan juga untuk beberapa ayat yang memang iya, ngena banget ya iya, dalam betul kehidupan betul betul. sehari-hari. Oke deh, ternyata begitu Warafian, Tafiz Alfat sangat bermanfaat apalagi untuk Bermanfaat sekali. untuk Arafian siswa-siswi lah ya Iya, di SMP betul. Arafi dapat jam tahfiz al-Fat itu 5 kali ya dalam Iya, seminggu, 5 kali, betul. Senin sampai Jumat, minimal 2 jam pelajaran setiap harinya, pasti mengulang hafalan beserta dengan, pemahamannya Pemahamannya, juga. betul. Jadi insya Allah nggak kosong Ya, hatinya, benar. bener nggak Ya sih? Allah, setiap hari hampir Senin sampai Jumat udah di-recharge tuh, Mhm, ya kan? betul. Kita juga sebenarnya guru ya kalau bisa karena kita, Uma Aba Arafian semua, untuk kajian guru itu rutinnya sih seminggu, 2 minggu sekali lah Iya, ya, 2 minggu sekali 2 itu minggu pun. sekali dan kita merasa sangat kurang. Betul. Betul, karena, itu sebuah kebutuhan gitu Arafians. Nah bersyukurlah anak-anak yang sekolah di Arafi, Uma Aba yang menyekolahkan anak-anaknya di Arafi, dan juga Uma Aba yang sering sering ikut kajian Tahfiz Iya, Alfat di iya, sini setiap Jumat. Itu adalah sebuah privilege yang betul. sangat luar Keutamaan yang sangat biasa luar banget biasa, ya, betul Bu Vini. karena ternyata kita saja pegawai di SMP Arafi ya, untuk Mmm, mendapatkan itu tuh kita ingin tapi iya, susah gitu ya, 2 minggu sekalian lah dan itu betul. kurang. Gitu. Oke deh, semangat Arfians menghafalnya. Semangat. Salam olahraga Bu Vini. Sama olahraga. Kekeh ya ada guru PJOK, siap. Oke, Pak Andrian, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari apa ya, dari podcast kita kali ini untuk Arfians yang pengen nanya Pak Andrian lebih lanjut lagi tentang ini atau tentang yang lain boleh komen di bawah ini. Pak Andri ya Pak Andrian, tolong dong, ada nggak sih kayak nasihat atau pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk, rekan-rekan di SMP Arafi atau untuk Arafians yang di rumah yang lagi nonton tentang pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan? Jadi, kalau dari Bapak sih jangan sampai kalian menyesal, ya. Apalagi kalau udah tua, aduh Betul. susah. Apalagi daya ingatnya Bu Vini Mhm ya, kalau mhm mungkin udah tua tuh banyak pikiran lah atau apa. Jadi jangan sampai kalian menyesal tidak membaca Al-Qur'an, mhm tidak memahami dan memaknai isi dalam Al-Qur'an. Jujur Bapak juga walaupun memang Bapak nggak terlalu tua ya Bu Vini ya, kita seumuran lah ya, Iyalah ya. tapi merasa menyesal gitu kenapa dulu tuh, hanya sampai di SD terakhir itu kalau nggak salah, TPA Ngaji. itu, betul. Ngaji itu hanya sampai SD, SMP, SMA, kuliah pun hilang, Karena gitu dengan aja. kesibukan ya. Betul, karena memang kesibukan, lingkungan, udah Mhm hilang gitu aja. Jadi merasa ada penyesalan gitu, kenapa aku tuh nggak dari dulu bener-bener, dilakukan step by step bener-bener terus-menerus gitu, mhm, continue dari betul. SMP, SMA, mungkin kalau gitu, wah
bacaan saya mungkin udah bagus ya, mungkin ini mah ya, mungkin. Pastilah, pasti. Setidaknya gitu kan, nggak Mhm. ngulang dari awal gitu kan. Mhm. Kalau kan, waktu awal masuk sini saya jadi ngulang awal, karena kan memang Mhm. bacaannya kurang gitu kan, Mhm. tajwidnya kurang, panjang pendeknya masih salah, itu sih. Belajarlah ya, Ya, belajar belajar lagi. Al-Qur'an dengan hati. Walaupun, kalian misalkan, capek baca Quran teh gitu-gitu terus, Mhm. sedikit-sedikit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, ulangi lagi 5 menit, kayak Mhm. gitu aja. Mmm. Jadi kitanya nggak bosan 5 menit, 10 menit, 15 menit, jadi nggak capek. Kan Mmm. kalau misalkan, "Sok kamu baca Quran 2 jam," wah pasti Oh, capek itu, iya nggak mungkin blunder fokus. sendiri, heeh. Fokusnya pasti 5 menit awal, Iya betul, sisanya habis pasti nggak mungkin. betul betul. Itu sih kalau dari saya mungkin ya. Oke, jadi jangan sampai menyesal Iya, ya Pak jangan sampai Andrian. menyesal, betul Oke, apalagi untuk Arafians yang masih di usia SMP betul. dan mau lanjut nih kelas 9 ke SMA, mungkin ada yang lanjut ke SMA negeri. Kalau di pondok pesantren kan otomatis akan berlanjut ya Berlanjut, betul kebiasaannya. Tapi kalau misalnya masuk ke SMA negeri tadi kayak Pak Andrian sendiri ya masuk ke betul. SMA negeri, Mmm, kuliahnya juga yang dikatakanlah, bukan apa ya, yang umum gitu iya ya, umum, jurusan-jurusan yang umum yang tidak terlalu menjurus ke, arah-arah religi lah ya religi. gitu. Jadi mulai dibiasakan dari sekarang. Insya Allah kalau di SMP Arafi lumayan ya pembiasaannya Ya, sudah mulai betul. tertanam di dalam hati 3 tahun SMP di Arafi lanjut ke SMA mudah-mudahan bisa Ya, istiqomah ya. mudah-mudahan istiqomah. Bisa, amin. Betul betul, siap siap Pak Andrian. Oke, Pak Andrian luar biasa sekali, Siap. mungkin itu akhir dari podcast ini. Terakhir Pak Andrian, tadi cenah terakhir wae. Terakhir wae. Di Ramadan ini ada targetan ini enggak, tilawah? 1 hari minimal berapa baris misalnya, atau halaman, atau lembar? Kalau itu sih kayaknya nggak ada, yang penting saya setiap Ramadan 30 hari full saya bisa baca Quran, itu aja. Betul. Karena kadang suka bolong-bolong, Betul jadi, betul. nggak Justru target. pembiasaan kecil Ya, dulu ya? pembiasaan kecil aja dulu, jadi Mhm. kayak yang penting saya setiap hari baca Quran aja. Mhm. Mau itu 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, berapa pun, yang Mhm. penting saya setiap hari, Mmm. gitu. Kalau misalkan hari ini baca, ngampleng 1 minggu nggak baca, Mhm. kayak kosong aja gitu kan, Iya kayak betul. cuman ngejar target buat apa gitu, yang penting Iya, pembiasaannya dulu, gitu sih betul. kalau saya. Cocok. Saya juga setuju. Setuju. Karena kalau misalnya kita ngejar target one day one juice misalnya, atau Hmm, misalnya 1 minggu misalnya harus 5 juz. mhm, Bisa jadi 5 juz itu teh nggak dicicil dalam 1 minggu itu ya, betul. tiap-tiap harinya bisa jadi itu tuh digederkeun we dalam 1 hari Ya, gitu. Di hari betul. Minggunya kita baca 5 juz Mmm, gitu. Justru bukan jadi sebuah kebiasaan dan mmm, tumbuh cinta ya, malah jadi juga keterpaksaan, paksa, betul, betul, makanya capek itu. jadinya. Oke. Gitu. Itulah Arafians, mulai dari hal-hal kecil untuk kebaikan-kebaikan. Jadi insya Allah kebaikan kecil akan menjadi sebuah kebiasaan kebaikan yang besar juga di suatu saat nanti. Oke, terima kasih Pak Andrian Sama-sama Bu atas Vini, waktunya. terima kasih Mudah-mudahan juga. bermanfaat. Ini sangat Amin. bermanfaat jujur sama Masya saya, Allah. untuk saya dan untuk Arafian juga di rumah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Andrian sudah meluangkan waktunya. Makasih juga untuk Arafians di rumah yang sudah nonton, Uma Aba yang sudah menonton. Jangan lupa daily journalnya diisi untuk siswa-siswi SMP Arafi, dan saksikan juga podcast-podcast, konten-konten lain, dan juga ada konten murotal di YouTube-nya SMP Arafi Derajat. Jadi jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam.